Ush. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sana. Hari ini saya akan mengambil hasil fermentasi pada potongan bambu kemarin yang telah diisi nasi. Jadi sudah 4 hari sejak saya membuat videonya. Jadi teman-teman yang masih ragu bagaimana proses pembuatan mikroba ini atau fermentasi nasi pada bambu ini, silahkan cek di link deskripsi saya. Oke, paham kan? Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita lihat hasil fermentasi kemarin, apakah berhasil atau tidaknya. Mari kita cek sama-sama. Oke. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi di mana kita memfermentasikan belahan bambu kemarin. Di sini, oke. Nampak kan, guys? Oke, nampak lama-lama. Ini guys, bisa dilihat. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Ini kayaknya sudah ditumbuhi oleh jamur. Ini salah satunya sudah ditumbuhi jamur. Oke, kita cek yang kedua. Ini di sini saya telah menfermentasinya. Kita cek yang kedua. Oke, aduh. Kemarin hari hujan terus. Jadi saya kemarin juga cukup takut nih, guys. Kenapa saya takut? Takutnya gagal nanti fermentasinya yang dipengaruhi oleh cuaca. Jadi jika hujan nanti takutnya terkontaminasi oleh sejenis zat yang tidak kita inginkan. Oke, sudah jelas kan, guys? Nampak tidak jelas? Oke, jadi kita telah mendapatkannya. Jadi kita akan langsung saja untuk menerapkan bagaimana proses tahap keduanya. Oke, langsung saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan bahan penguraian kompos di tahap ketiga. Jadi teman-teman yang masih ragu dengan proses tahap pertama, 2, itu saya telah menyediakan di bawah deskripsi saya. Oke, langsung saja. Jadi untuk tahap ini adalah tahap fermentasi yang kedua. Jadi di sini saya telah menyediakan alat dan bahan. Yang pertama sekali yaitu bambu yang telah disinasi. Yang kedua apa ini namanya? Asoy bahasa Minangnya ya, atau plastik. Ember, pisau, gula, batu, kain, dan tabung. Oke. Untuk alat dan bahannya semuanya sangat mudah didapatkan. Di sekitar lingkungan kita pun sudah ada. Jadi alat-alat yang saya gunakan ini biasanya memang sudah ada di sekitar lingkungan, terutama di daerah desa. Yang kedua, untuk alat-alatnya ini mungkin bisa saja didapatkan oleh alat-alat dapur, alat rumah tangga. Jadi langsung saja. Untuk tahap pertama, saya akan mencairkan gula. Ini adalah gula merah. Jadi gula merah. Gula merah ini adalah salah satu bahan utama untuk proses pembuatannya. Oke. Langsung saja, sangat mudah. Jadi untuk ini langsung saja kita pukul langsung menggunakan batu. Tidak lama, hanya 10 kali pukul itu sudah cair langsung gulanya. Mengapa saya merekomendasikan untuk terlebih dahulu menghaluskan gula? Karena ini nanti untuk mempermudah proses fermentasi.
sudah halus, tidak lama. Seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah nasi yang telah difermentasi tadi. Kita buka. Ini masih tersegel, belum ada saya buka supaya teman-teman tidak ragu dengan hasil dari fermentasi saya berhasilkah atau gagal. Ciri-ciri berhasilnya sebuah fermentasi nasi ini menggunakan bambu itu akan mengeluarkan aroma busuk. Tapi kalau berhasil maka akan mengeluarkan aroma seperti bau tape, harum baunya. Oke, kita buka aja langsung. Sawadah. Oke, ini dia, nampak dia jelas. Alhamdulillah, baunya sangat baik, sangat harum. Aromanya seperti bau tape. Ini sudah 4 hari dan ini sudah berhasil. Jadi langsung saja kita campur. Oke, kita manfaatkan aja yang ada. Ini mungkin ada yang bertanya-tanya kepada saya, apa yang putih? Ini adalah jamur. Jamur ini adalah jamur yang baik sebagai bahan pengurai, sebagai penambah apa namanya? Penambah unsur yang ada pada tanah nanti itu akan memperbaiki struktur pada kotoran sapi. Jadi akan menghilangkan aroma-aroma busuk atau menghilangkan gas-gas yang ada pada kotoran-kotoran hewan. Ini nggak pakai lama. Kedua, nah, berhasil. Jelas. Oke. Cukup udah lama kita. Oke, selesai, kita sampingkan dulu. Oke. Ini dia. Mungkin sedikit agak gimana ya, tapi baunya harum, tidak seperti kelihatan. Oke, langsung saja kita lakukan pengadukan. Itu sebenarnya pengadukannya dilakukan selama kurang lebih 10 menit. Jadi saya akan langsung mempercepat videonya nanti. Oke. Kira-kira untuk pengadukannya kita secara merata. Oke, ini sudah ada plastik, makanya ada plastik yang saya gunakan. Ini adalah kita aduk secara merata. Mungkin akan saya skip sedikit videonya. Oke, cuma sedikit, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit lah. Pengadukannya harus rata. Oke. Oke, tadi saya sudah selesai melakukan pengadukan selama kurang lebih 10 menit. Jadi saya menyarankan agar pengadukan itu lebih merata supaya prosesnya nanti untuk proses fermentasinya selanjutnya jadi lebih efektif dan efisien. Oke, ini saya sudah menyediakan tabung biasa saja untuk meletakkan ini. Oke, saja. Ini dia. Kita akan melakukan proses fermentasi kurang lebih itu 4 hari lagi. Jadi kita akan mengambil ekstrak yang ada pada nasi yang telah dicampur oleh gula merah.
gula merah. Ingat, mengapa saya menggunakan gula merah? Karena gula merah merupakan zat pelarut nantinya bagi nasi yang telah ditumbui jamur tadi. Jadi itu fungsinya sebagai bahan pengurai. Jadi menambah kadar-kadar yang ada pada nasi. Oke, paham? Kalau ingin bertanya silahkan lihat deskripsinya. Jangan lupa like, komen, share jika bermanfaat. Oke, supaya channel ini lebih bermanfaat lagi. Oke, untuk ini ya, kita harus melakukan seperti ini. Plastik ini berfungsi sebagai penutupnya nanti. Saya tidak menggunakan ini karena saya ingin sedikit angin masuk ke dalamnya. Oke. Seperti inilah kira-kira tadi. Kira-kira seperti inilah nanti. Saya menganjurkan supaya sedikit dilubangi, supaya angin sedikit masuk ke dalamnya. Oke. Ini misalnya sedikit saja, sedikit untuk pelepasan gasnya. Oke, paham? Oke. Sekarang saya sudah sampai di rumah saya. Selanjutnya saya akan melakukan fermentasi di mana tidak terkena oleh cahaya langsung. Saya menyarankan proses fermentasi ini tidak diperbolehkan untuk terkena cahaya matahari secara langsung. Jika terkena cahaya matahari akan mengakibatkan fermentasinya tidak berhasil, yang diakibatkan oleh cahaya. Oke. Jadi saya fermentasi di sebelah ayam saya. Ini dia. Tidak jelas guys. Oke, mungkin untuk ini saya sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika video ini bermanfaat, maka tolong bagikan, share kepada siapapun. Oke.